Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian dan kita akan kembali komentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul terungkap alasan anak Agustan kokoh ikut Yesus. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu kita akan komentari guys. Jadi cita-citanya sih pendeta sih. Yuk nanti gini, kalau kamu syahadat, papa akan bukan panggil ya, papa akan antarkan kamu ke gubernur, mantan gubernur Pak Aher. Akan papa buat pesta besar. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Kita akan bahas kembali tentang Agustan. Tapi kali ini yang kita bahas adalah anak dari Agustan ya. Kita akan mengungkapkan sebenarnya apa alasannya kok ini Agustan kan keras banget ya. Dia mualaf, dia jadi Islam dan keras sekali dia ketika membahas tentang Kristen dan lain-lain. Tapi kenapa ini anak kok nggak mau percaya juga seperti bapaknya, iya kan? Kalau bapaknya itu kayak macam superpower di agamanya yang sekarang, kenapa anaknya sendiri sebenarnya nggak tertarik dengan agama itu gitu loh? Kenapa dia tidak meninggalkan Kristen dan kemudian ikut menjadi Islam sama seperti bapaknya? Nah, ini yang Luis belum paham kan. Makanya ini semakin menguatkan ya bahwa Allah katakan ya bahwa hidayah itu hanya milik Allah saja. Ya. Nah, ini makin menguatkan iman Islam kita bahwa hidayah itu milik Allah, bukan miliknya Agustan atau siapapun itu. Bahkan Nabi Muhammad yang ingin sekali pamannya menerima Islam, ya pamannya Abu Thalib menerima Islam itu tidak kejadian. Kurang apa coba Nabi Muhammad dalam berdakwah, ya? Kurang apa, ya? Nabi Muhammad, ya tidak bisa mengislamkan pamannya. Lalu siapa Agustan dibandingkan dengan Nabi Muhammad? Makanya kalau umat Islam itu paham, kalau hal gini nih paham umat Islam. Luis nggak ngerti deh guys. Dikiranya mungkin hidayah itu milik Agustan. Jadi semakin superpower seseorang dalam Islam itu makin membuat orang itu masuk Islam itu gampang. Ini makanya dia harus belajar dulu ya kan. Apa itu hidayah? Dikiranya hati kita ini milik kita gitu kan. Yang bisa bolak-balikkan hati itu hanya Allah saja, hanya Tuhan. Manusia nggak mampu. Anda punya saudara, bapak, ibu, anak yang jahat, itu nggak bisa Anda ubah. Anda hanya bisa menyampaikan kebaikan, memberi contoh. Perkara dia berubah itu urusan Allah lagi. Itu konsep dalam Islam. Segala hal yang berkaitan dengan hati itu hanya Allah yang bisa merubahnya, bukan manusia. Nah, jadi ini bertentangan dengan logika Luis. Ini kalaulah logika Luis yang benar, artinya siapa? Anaknya Nabi Nuh itu akan ikut bapaknya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu ya tidak akan anaknya membangkang sampai tidak mau ikut kapal Nabi Nuh. Kalau semuanya itu tergantung superpower seseorang, ya. Paham nggak logikanya? Yesus itu superpower, Yesus itu. Coba, Yesus dibandingkan Agustan, siapa lebih hebat? Yesus kan? Tapi Yesus gagal mengkristenkan rabi Yahudi. Coba, kurang apa Yesus coba dalam berdakwah, dalam menyampaikan ajarannya kepada orang-orang itu? Kurang apa coba? Tapi dia gagal, bahkan dia pun hanya gagal. Agustan ya belum berhasil mengislamkan anaknya karena anaknya belum dapat hidayah dari Allah. Nah itu saja. Yesus bukan hanya gagal menjadikan orang Rabi Yahudi dan orang-orang yang tidak ikut dengan dia itu menjadi pengikutnya. Bukan hanya gagal dalam itu, tapi bahkan dia oleh orang itu berusaha dibunuh. Bahkan kisah-kisah dibunuh coba. Jadi apa yang dialami Agustan gak ada apa-apanya dibandingkan apa dialami oleh Yesus dan para nabi-nabi sebelumnya. Bahkan Nabi Muhammad sekalipun. Itu menjadi bukti kuat bahwa hidayah hanya milik Allah. Bukan seperti apa yang pahamkan gitu, bahwa semakin superpower seseorang harusnya anaknya pun ikut juga gitu. Bukan gitu logikanya. Dikiranya hati yang diciptakan Tuhan ini milik manusia gitu, sehingga manusia itu semakin superpower, dia makin berkuasa untuk mengatur hati manusia. Ya kalau paksaan bisa, mungkin dipaksanya anaknya mungkin, kalau kamu nggak mau masuk Islam papa bunuh, oke, mungkin bisa kejadian.
Tapi kan tidak, Agustan kan memberikan kebebasan pada anaknya, ya. Memberikan kebebasan, kamu silakan, kamu percayanya apa, tapi tetap berdoa kalau anaknya itu mendapatkan hidayah gitu guys. Nah, jadi itulah kalau orang nggak ngerti logika kayak Louis ini ya itu logikanya dia nggak melihat contoh-contoh kayak bagaimana Nabi Musa, bahkan Yesus sendiri tidak semua mengikuti dia. Bahkan bukan hanya tidak mengikuti, kalau anak Agustan ini kan hanya tidak mengikuti, tapi tidak berusaha untuk bunuh bapaknya kan. Tidak berlaku kurang ajar pada bapaknya, tapi pengikut Nabi yang didakwain Nabi satu Yesus coba melempari dia dengan batu, melempari dengan kotoran, bahkan membunuhnya coba versi Kristen coba. Makanya ini Louis ini logikanya dia nggak melihat berkaca pada fakta di lapangan guys, bahwa itu membuktikan bahwa hidayah itu hanya milik Allah, bukan milik manusia gitu kan, seperti dalam pikiran Louis gitu. Semakin orang berkuasa harusnya makin anaknya harusnya masuk Islam kan, bukan begitu logikanya Louis. Ya, kita langsung aja nonton videonya dan kita akan bahas itu guys. Mari kita langsung bahas saja. Kita akan dengarkan ya videonya ya. Kira-kira videonya seperti ini. Apakah doa dari 2 juta rakyat Indonesia ini udah menggetarkan hatimu? Yuk nanti gini, kalau kamu syahadat, Papa akan bukan panggil ya, Papa akan antarkan kamu ke mantan gubernur Pak Aher. Akan Papa buat pesta besar karena anak Papa yang terhilang sudah diselamatkan. Itu kalau nanti, tapi Papa yakin lah suatu saat, entah itu setahun 2 tahun, entah sebulan 2 bulan ini, kamu kan udah punya keyakinan pribadi. Tidak ada seorang pun yang mempengaruhi kamu. Mungkin mama kamu, papa, itu kan idealisme kamu. Ya, nanti kamu akan menemukan di situ. Papa yakin lah itulah. Papa yakin. Seperti itu. Ini sedikit apa guys ya? Sedikit menyampaikan ya. Ini saya dalam video ini ya, kalau nggak salah itu anaknya. Jadi Agustan buat video ini ketika dia melihat anak ini kok mulai jarang ke gereja gitu kan. Ini ada apa? Jadi mungkin Agustan berasumsi bahwa anaknya ini sudah mulai tidak percaya dengan agama dia. Makanya jarang ke gereja gitu. Karena patokannya kan ketika seorang tuh sudah mulai jarang ke tempat ibadahnya, berarti kan dia kalau udah malas-malasan berarti kan semangat turun, berarti mungkin ada sesuatu. Nah, Agustan mungkin mengira anaknya sudah mulai goyah iman Kristennya gitu. Nah, makanya dia buat video ini gitu. Itu yang saya tangkap. Ya kan? Nah, dia kayaknya belum sempat dialog sama anaknya tentang hal ini kan. Karena dia kan buat podcast ini kan tidak ada settingan, tidak ada nanti kita bicara ini ya. Nanti kalau jawab ini kan nggak ada. Makanya ini nothing tulus gitu. Jadi misalnya kayak saya. Misal anggaplah saya punya anak yang masih Kristen misalnya. Saya melihat anak saya ini jarang ke gereja. Biasanya rajin kan? Ini ada apa nih? Cobalah buat konten. Jadi saya belum ada dialog sama dia nih. Belum ada nanya sebelumnya, kamu kenapa nak jarang ke gereja? Dia belum tahu alasannya. Coba buat konten, gini hasilnya. Nah, jadi ini hal yang wajar ya. Jadi kita bisa lihat alurnya saja bahwa sebenarnya Agustani tidak mencoba dialog dulu dengan anaknya dan bertanya kenapa anaknya jarang ke gereja sekarang gitu. Sehingga dia langsung mengambil asumsi bahwa mungkin anaknya itu mungkin sudah mulai meragukan agamanya gitu. Hanya karena melihat anaknya ini jarang ke gereja guys. Sebelum bahas ke situ ya guys ya, kita akan coba bahas statementnya Agustan ini. Dia bilang gini, nah jadi ada jutaan orang yang mendoakan kamu supaya masuk Islam, dan kemudian dikatakan saya akan sangat senang jika kamu bersahadat. Itu karena kenapa dia senang? Karena anaknya yang terhilang sudah kembali menerima keselamatan. Nih, ini konsep Kristen loh. Konsep Kristen artinya gini, anak yang terhilang, kemudian dia kembali lagi menerima keselamatan dan lain-lain, itu kan ada di dalam Alkitabnya orang Kristen. Jadi ketika Yesus pada waktu itu memberikan perumpamaan tentang seorang anak bungsu yang mana dia pergi karena dia menerima warisan, dia minta warisan sama bapaknya, kemudian dia foya-foya di luar sana, dan ketika hidupnya udah susah dia baru keingat untuk kembali pulang, dan bapaknya membuat pesta, dan kemudian bapaknya ini senang. Bentar, saya mau potong dulu gini guys ya. Masalah tadi katanya 2 juta rakyat Indonesia mendoakan. Ya, itulah umat Islam Indonesia ya, bahkan dunia. Kita kalau melihat ada seseorang itu ya,
Misalnya ya ada ya kita pengen mualaf, ya kita pengen semuanya mualaf, kita pengennya. Nah tentu kita kalau kita melihat ada kecenderungan situ, kita akan mendoakan, ya kan? Kita bahkan kita mendoakan yang belum mualaf tuh mualaf semua gitu. Itu hal biasa. Ya, jadi kita tuh pengen semuanya selamat. Jadi nggak ada masalah dengan kita mendoakan siapapun tuh nggak masalah, gitu kan? Tetapi tetap kita hanya bisa mendoakan, minta kepada Allah. Tapi hidayah tetap milik Allah. Terus suka Allah memberi hidayah apa tidak gitu kan? Kita hanya bisa meminta, tapi tetap Allah yang ngasih keputusan, guys. Lalu mengenai tadi kata dia bahwa itu adalah dia ngomong tentang itu bahwa yang anak hilang itu adalah konsep Kristen. Ini mau saya bahas dulu ya, gini. Yesus adalah tokoh, ya, seorang tokoh yang diperdebatkan antara dua agama, Islam dan Kristen. Tokoh Yesus ini ya, Islam itu percaya beliau hanyalah seorang nabi dan utusan Allah. Kristen percaya dia Tuhan. Dan ingat ya, Islam juga percaya bukan hanya kepada Yesus sebagai nabi utusan yang orang Kristen percaya sebagai Tuhan. Islam juga mempercayai kitab-kitab sebelum Al-Quran, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan itu ada di kitabnya umat Kristen sekarang. Cuma kita meyakini bahwa kitab-kitab itu sudah tidak genuine lagi, sudah diubah oleh manusia. Nah, jadi kita meyakini yang mana yang asli, yang sesuai dengan Quran, terutama yang Yesus sampaikan itu yang masih asli. Karena gimana pun orang merubah itu kan, tentu masih tertinggal yang aslinya. Jadi kita bisa melihat buktinya dia sesuai dengan Quran. Jadi apa-apa yang sesuai dengan Quran itu berarti masih asli, belum berubah gitu. Ya kan? Karena dalilnya adalah sama dengan Quran, gitu loh guys. Nah, jadi apa yang Yesus sampaikan di Alkitab itu kini benar kalau berasal dari Yesus. Ya. Karena kita sayang Yesus, kita tidak Yesus, dia adalah salah satu nabi besar kita, nabi yang wajib kita imani, meskipun kita serang mengikuti Nabi Muhammad, tapi dia telah dulu kita ikuti. Kalaulah Nabi Muhammad itu diutus, kita akan ikut Yesus. Sebelum Nabi Muhammad diutus, ya kan? Bahkan lebih jauh lagi, kalau sebelum Yesus diutus, kita ikut Musa semuanya. Sebelum Musa diutus, kita ikut Daud. Begitu terusnya. Jadi tergantung pada zaman apa kita hidup. Ya. Orang sekarang ini, kalaulah hidup di zaman Yesus, kita semua akan ikut Yesus. Tidak ada ikut Nabi Muhammad, karena belum diutus. Dan juga ketika zaman Musa, kita akan ikut Musa, karena Yesus belum diutus. Tapi karena sekarang ada Nabi terakhir, ya kita ikut Nabi Muhammad. Kecuali Nabi terakhir itu adalah Yesus, kita ikut Yesus. Tapi yang kita yakini adalah Nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Ya kita ikut Nabi Muhammad, guys. Nah, jadi nggak bisa Yesus itu dimonopoli hanya milik umat Kristen, nggak bisa. Dimonopoli nggak bisa, karena ini adalah tokoh yang diperdebatkan antara dua agama. Ya, Islam dan Kristen sama-sama meyakininya sosok ini, cuman beda pemahaman. Yang satu meyakini sebagai nabi, yang lain sebagai Tuhan, guys. Jadi itu poinnya, nggak bisa dimonopoli, nggak bisa. Nih, jadi tentang kisah anak hilang ini ya, kita sebagai Islam kalau ini kata Yesus, kita yakini ini benar, gitu, karena tidak bertentangan dengan Quran. Ini Agustan pakai istilah ini nggak apa-apa, gitu. Ya nggak apa-apa, meskipun adanya di kitab umat Kristen, karena di kitab umat Kristen itu juga memuat Taurat, Zabur, Injil yang juga umat Islam imani, guys. Paham ya logika berpikirnya ya? Dan ingat ya, Yesus tidak pernah mengatakan bahwa ini konsep Kristen, nggak pernah. Ketika dia menyampaikan tentang anak hilang ini, ada nggak dia yang mengatakan ini anak hilang ini konsepnya Kristen? Nggak ada. Bahkan dia tidak tahu tentang kata Kristen itu sendiri. Ingat ya, orang taunya umatnya disebut umat Nasrani. Coba Anda baca Alkitab baik-baik, ya. Umatnya Yesus itu disebut sebagai umat Nasrani. Kenapa? Karena Yesus berasal dari Nazaret. Jadi beliau itu taunya umatnya itu dipanggil umat Nasrani. Ya, pada waktu itu belum ada kata Kristen, belum ada. Baru ada buka Alkitab ya, baru di Antioquia lah mereka disebut sebagai Kristen. Di Antioquia berapa puluh tahun atau ratus tahun setelah Yesus pergi, baru mereka pertama kali disebut di Kristen di Antioquia. Yesus nggak tahu tentang istilah Kristen ini, Yesus nggak tahu. Itulah istilah baru yang dibuat oleh mereka ini. Istilah awalnya yang Yesus tahu adalah umat Nasrani. Jadi ada umat Nasrani, ada umat Yahudi, itu yang disebutkan di Quran. Jadi istilah yang Yesus ketahui sepanjang Yesus hidup, dia taunya umatnya itu adalah umat Nasrani, bukan umat Kristen. Karena Kristen itu baru ada di Antioquia. Yesus nggak pernah dengar kata itu, nggak pernah. Karena dia udah keburu pergi gitu. Karena di Antioquia lah mereka pertama kali disebut Kristen. Ya, sementara mereka disebut sebelumnya apa? Sebagai Nasrani, guys. Nah, itu poinnya. Jadi nggak bisa dimonopoli, nggak bisa gitu kan.
membuat pesta karena anaknya yang terhilang sudah kembali pulang. Nah, Agustan jangan mengaburkan kebenaran sebenarnya. Mengaburkan kebenaran karena gini loh, dia sendiri sebenarnya itu konsepnya Kristen, tapi seakan-akan dibikin bahwa itu adalah konsep dari agamanya, dan itu sama aja dengan halnya nggak jujur gitu. Agustan tidak mengatakan itu konsep Islam, enggak. Jadi nggak ada sama sekali. Coba kok bisa dia ini berasumsi bahwa Agustan itu mengatakan bahwa itu konsep agamanya? Enggak. Agustan tidak ngomong tentang konsep agama di situ. Dia hanya meminjam kata-kata Yesus yang diyakini. Itu benar-benar Yesus ucapkan. Paham ya? Jadi nggak ada dia ngomong tentang ini konsep Islam loh, anak hilang ini. Nggak ada. Kok bisa dia menyampaikan seperti itu? Louis ini coba. Ini kan absurd, guys. Mengatakan sesuatu yang tidak orang itu katakan gitu loh. Nggak ada sama sekali dia ngomong tentang konsep Islam, nggak ada. Kecuali dia katakan dalam konsep Islam kalau kamu begini disebut anak hilang, itu baru jelas. Dalam konsep Islam kalau kamu begini itu namanya anak hilang, oke. Tapi dia tidak ada nyentuh ke arah situ sama sekali. Dia hanya mengatakan bahwa ini adalah anak yang hilang gitu. Ya bisa dia artinya dia meminjam kata-kata Yesus ya di tempat di waktu dia di pendeta gitu guys. Nah itu nggak masalah sebenarnya, ya kan? Nggak masalah karena itu nggak bisa dimonopoli. Karena kita sebagai umat Islam ya boleh meyakini itu memang kata-kata beliau, kata-kata Yesus gitu, yang belum diubah-ubah guys. Karena kita meyakini ya, maka saya itu ya ketika kita itu bukan saya para apologet Islam itu kita membahas tentang Yesus itu memakai kata-katanya di Alkitab. Karena kita yakini itu kata-katanya adalah benar. Kita yakin itu. Kalau tidak, ngapain kita pakai? Kenapa saya sering pakai kata-kata Yesus di Alkitab? Karena saya meyakini kata-kata dia beliau itu benar. Itu kata-kata yang belum diubah oleh manusia. Maka saya pakai gitu guys. Karena saya meyakini itu. Kata-kata dia itu saya yakini. Tapi kata-kata selain Yesus tidak saya yakini gitu. Karena kan pedoman kita adalah Yesus, bukan yang lain guys. Jadi kalau ada kata-kata yang lain yang kita bertentangan kata Yesus, kita yakini. Itu dia simpelnya kan. Jadi nggak bisa monopoli, nggak bisa gitu. Ya kan? Tapi anaknya cuman senyum-senyum kayak nggak suka begitu. Bapaknya bilang gitu ya, karena anaknya kayaknya lebih tahu deh. Sekarang kita akan masuk di mana bapaknya anaknya lebih tahu apa Luis ya? Tahu apa? Anaknya lebih tahu. Gak ada satupun orang yang tahu isi hati manusia, gak ada satupun ya. Sedangkan Agustan aja nggak tahu isi hatinya, nggak tahu, apalagi Luis. Kok bisa Luis tahu tentang anaknya Agustan? Saya katakan ya, terangkan ya, Agustan itu buat video itu ya. Makanya lihat kronologi dia buat video itu. Waktu itu Agustan itu melihat anaknya itu sudah mulai jarang ke gereja, sehingga dia berasumsi meyakini bahwa anak ini sudah mulai nggak percaya sama agamanya. Karena biasanya kan orang-orang itu mulai meninggalkan agama Kristen itu ketika mulai nggak percaya itu ketika dia mulai jarang ke gereja. Dan itu banyak kejadian ke Ustadz Felixia, ke yang lainnya itu kan awalnya mereka mulai malas ke gereja karena semangat tuh luntur, karena mulai merasa nggak yakin dengan agamanya, karena tidak masuk akal guys. Banyak mereka menemukan hal tidak masuk akal di dalamnya tentang konsep trinitas dan sebagainya. Akhirnya mereka mulai malas gereja dan akhirnya mualaf. Nah itu yang dilihat oleh Agustan dan itu wajar sekali. Cuman kan itu masih tebakan, asumsi, bisa benar bisa salah. Tapi nggak ada yang bisa memastikan. Makanya Agustan tuh dia nggak yakin, dia masih bertanya kan. Jadi dia ingin konfirmasi benar nggak anaknya tuh sudah mendapat hidayah gitu. Itu poinnya. Karena dia betul-betul buktikan dia tuh nggak ada settingan gitu guys. Nggak ada dialog sebelumnya. Makanya dia betul-betul blank. Dia hanya berdasarkan melihat anak itu jarang gereja. Mungkin ini sudah mulai kurang yakin sama agamanya gitu kan. Menanyakan kenapa konsep ketuhanan tentang Yesus itu bagaimana gitu. Kita akan dengar ya videonya. Seperti apa nih? Papa, jangan-jangan lihat-lihat kamu cetek, udah mulai cetek juga ini. Cetek itu apa? Dangkal. Kamu melihat Yesus itu sebagai apa sih? Nggak bakal Papa kejar. Nggak. Papa hanya tanya, kamu berjawab sudah. Nggak bakal kejar, kenapa kamu percaya gini-gini, nggak. Papa pengen tahu sih, maksudnya pandangan kamu tentang Yesus itu seperti apa sih? Seperti apa gimana nih? Loh iya enggak, posisinya dia itu Tuhan, manusia, 100% Tuhan, 100% manusia, juru selamat, atau apa? Yang ada di pola pikiran kamu tuh sekarang apa? Ya Papa nggak akan mengejar gini-gini. Karena
umat Kristen itu meyakini Yesus itulah 100% Tuhan, 100% manusia. Itu perlu kita pahami dulu ya. Bahwa dia tuh 100% Tuhan dan 100% manusia. Makanya Agustin ingin memastikan sama anaknya, yang mana konsep yang mana yang dia yakini gitu kan. Jadi kamu ya gak enak lah kan. Apa sih? Cuma itu aja. Masih 100% Tuhan. Terus ketika dia disalib, Sama, tetap menganggapnya masih 100% Tuhan. berarti waktu antara disalib kan kelihatan tuh manusianya, masa kan Tuhan juga. Kan 3 hari setelah itu kan dia bangkit lagi. Hahaha, ini pinter nih, cerdas nih anak ini. Jadi gini loh guys. Oh jadi gitu, cerdas gitu. Kan nggak nyambung guys, coba ya. Ini orang cerdas akan gini ya. Ini buktinya Luisnya nggak cerdas ya. Orang kan tanya, ya. Karena gini, Agustin itu sebagai mantan pendeta dia tahu. Umat Kristen itu meyakini Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Dan sepanjang sepengetahuan saya juga, mereka meyakini bahwa Yesus itu di dunia itu manusia. Nanti ketika dia ke surga bangkit baru jadi Tuhan gitu. Itu yang saya dengar dari teman-teman kita Kristiani. Yesus itu ketika di dunia jadi manusia. Kan katanya Allah yang jadi manusia. Artinya Allah tuh ketika di dunia jadi manusia, Allah yang jadi manusia gitu kan. Nah makanya jadi Tuhan kapan dia? Ketika dia bangkit. Makanya Agustin bertanya ketika disalib. Jadi poin Agustin adalah, jadi ketika Yesus salib itu dia apa? Anaknya bukannya jawab yang itu gitu kan. Oh ketika Yesus salib dia adalah Tuhan. Nggak gitu. Tapi kan dia nanti bangkit 3 hari lagi. Kan berarti nggak nyambung guys. Paham nggak? Kita meyakini bahwa Tuhan itu kan harusnya nggak mati, nggak bisa mati Tuhan itu. Lalu ketika ada yang mati, misal kita meyakini gini nih, ada orang punya ilmu kebal. Misal Luis kita yakini punya ilmu kebal. Tiba-tiba Luis nggak kebal, Luis mati. Lalu kita katakan, tanyakan, kamu yakin nggak Luis punya ilmu kebal? Ya Tuhan gitu punya ilmu kebal. Karena Tuhan tuh kan nggak bisa mati. Oh, iya dia tuh Tuhan punya ilmu kebal, tapi dia kan ketika dibunuh dia mati. Tapi kan nanti bangkit 3 hari lagi. Menurut Anda nyambung tidak? Nggak nyambung, nggak cerdas. Orang lainnya ketika dia disalib, ketika dia dibunuh, kok jawabannya 3 hari habis setelahnya dia bangkit baru itu jawabannya, kan nggak masuk akal. Ngerti nggak? Sama kayak ada orang, katanya kebal penyakit, ya kan? Ada orang kebal penyakit, ya kan? Lalu tiba-tiba sakit. Lalu kan ini kamu yakin nggak jadi kebal penyakit? Dia kuat gitu, yakin. Nah itu dia sakit. Itu ketika dia sakit dia kebal penyakit tidak? Kan dia 3 hari kemudian sembuh. Masuk akal nggak guys? Nyambung guys? Nggak nyambung. Orang nanya ketika dia sakit, ketika dia disalib, itu poinnya, bukan pas dia bangkit. Makanya ya setahu saya teman-teman Kristiani meyakini ketika Yesus hidup di dunia, dia tuh hidup sebagai manusia. Nanti ketika dia bangkit itu baru dari Tuhan. Itu yang saya ketahui dari teman-teman Kristiani. Artinya anaknya juga meyakini hal berbeda. Jadi berarti anaknya meyakini mulai dari boleh Yesus tuh ada lahir itu langsung dari Tuhan gitu. Tuhan terus. Jadi nggak pernah. Jadi Yesus ini betul-betul 100% Tuhan, nggak ada 100% manusia. Artinya beda konsep sama Luis Prasetyo. Ketika orang kayak Luis Prasetyo yang meyakini bahwa Yesus adalah 100% Tuhan, 100% manusia, Tuhan ketika di dunia, ketika bangkit baru Tuhan, anaknya Agustin tidak. Dia meyakini bahwa di dunia pun Yesus Tuhan. Nah, itu poinnya guys. Jadi ini bukan jawaban cerdas, ya. Jawaban tidak nyambung. Makanya kalau ada Luis mengatakan ini cerdas, ini aneh sekali, absurd. Orang nanya A, jawabnya B. Cerdas bagi dia. Luis, kamu kok misalnya kamu kok sakit Luis misalnya. Kamu kan kebal, kamu kan penyakit. Kan 3 hari kemudian saya sembuh. Ya kalau nama udah sakit ya berarti nggak kebal penyakit gitu loh. Lalu misalnya kayak, Luis, katanya kamu kekal Luis ya. Tapi kamu mati. Ya kan habis 3 hari kemudian saya bangkit. Yang mati itu nggak kekal. Kekal itu artinya tidak bisa mati. Arti kata kekal pun dia nggak paham. Kalau ada orang dikatakan kekal, artinya dia tidak mati-mati. Ya, perkara dia bangkit 3 hari, ya gitu nggak ada hubungan sama kekekalan. Orang kekal itu ya tidak mati-mati. Kalau sudah mati berarti nggak kekal ya. Habis perkara. Kok bisa orang mati dikatakan kekal meskipun hidup 3 hari lagi?
Ini kok bisa ditanya pas waktu salib dia tuh Tuhan apa tidak? Jawabannya 3 hari lagi dia bangkit. Kan nggak nyambung guys. Orang nanya momen ketika dia salib, jawabannya 3 hari lagi ketika dia bangkit. Nggak masuk akal kan? Orang ngomong kejadian hari ini, dia nyampaikan kejadian 3 hari lagi. Kan nggak nyambung guys. Jadi di mana letak cerdasnya? Ini absurd sekali beneran. Sebenarnya jawaban dari anak ini simpel banget. Dari anaknya Agustin ini simpel banget. Ketika ditanya, kenapa kok kamu masih percaya Yesus itu Tuhan? Bukankah ketika disalib itu udah kelihatan itu bahwa dia ini adalah manusia saja? Tapi jawabannya simpel. Loh, tapi kan 3 hari setelah itu dia bangkit. Nah, Iya, simpel ngawur. Simpel memang simpel. Jawaban simpel tapi simpel ngawur. Orang nanya pas disalib, jawabannya pas bangkit 3 hari lagi. Kan nggak nyambung guys. Simpel memang simpel. Cuman jangan simpelnya simpel ngawur gitu. Saking simpelnya ngawur gitu kan. ketuhanan Yesus salah satunya dibuktikan dengan dia bangkit dari kematian. Loh, kok bisa itu membuktikan bahwa Yesus Tuhan dia bangkit dari kematian? Iya, saya akan membahasnya nanti, teman-teman jangan. Bentar, saya akan bahas dulu ya. Jadi gini, katanya bangkit dari kematian. Kalau dia dengar kata-kata Yesus, Yesus mengatakan bahwa ketika dia ditanya oleh orang-orang Yahudi, dia menjawab seperti ini guys ya. Angkatan yang jahat ini meminta suatu tanda dariku. Ya. Tapi aku akan tidak memberikan tanda apa-apa kepada mereka selain tanda Jonah alias Nabi Yunus. Ya. Seperti Jonah tinggal 3 hari 3 malam dalam perut ikan, begitu juga anak manusia akan tinggal 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Artinya dia sedang menyamakan posisinya sama kayak Jonah, Nabi Yunus. Nabi Yunus ketika tinggal 3 hari 3 malam dalam perut ikan, itu beliau dalam posisi tidak mati. Itulah namanya tanda Jonah, tanda Yunus. Tidak mati, walaupun dia dimakan ikan paus. Tidak mati deh guys. Ya, kalau Anda baca kisah Jonah, itu ada di Alkitab Luis ya, 1 halaman 1. Ya. Di situ diceritakan bagaimana Nabi Yunus ini, atau Jonah ini ya, itu diutus Tuhan ke suatu tempat. Ya, lalu dia pergi naik kapal, tapi tengah jalan dia bimbang, akhirnya dia memutuskan untuk ke arah selanjutnya. Tiba-tiba jadilah angin ribut di danau itu, di laut itu angin ribut. Nah, orang-orang kapal tahu kalau ada angin ribut di kapal, ini pasti ada seseorang yang membuat dosa, yang melanggar perintah Tuhan. Lalu mereka mencari siapa orang itu. Nah, akhirnya Nabi Yunus alias Yunus mengaku, saya pelakunya. Saya perintahkan Tuhan pergi ke kota itu, tapi saya malah pergi ke kota ini. Makanya dia katakan, saya bersalah, lemparkan saya ke laut. Jadi dia tuh meminta dihukum, dia hukumlah saya karena saya pembuat angin ribut ini gitu kan. Gara-gara dia Tuhan membuat angin ribut di kapal di laut itu. Ya, untuk tentu agar ya sebagai peringatan lah kenapa kok dia ini tidak patuh pada perintah Tuhan. Akhirnya dia dilemparkan ke laut dengan sukarela, habis itu dia dimakan ikan. Jadi dimakan ikan, dia tinggal di dalam perut ikan 3 malam dibawa keliling laut. Manusia biasa itu harusnya sudah meninggal, dilemparkan ke laut, ya kondisi badai harusnya manusia biasa meninggal. Apalagi dimakan ikan, meninggal juga harusnya manusia biasa. Tapi karena dia adalah tanda Jonah, dia adalah nabi, orang yang dikasih mujizat, makanya dia nggak mati. Ya. Sampai dia dimuntahkan ikan ke tepi pantai, dia masih hidup. Ini 3 malam itu dia hidup di dalam perut ikan. Makanya memakai kata tinggal. Seperti Jonah tinggal 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Tinggal itu artinya hidup, menetap, tinggal, hidup. Louis tinggal di kuburan, artinya dia hidup di kuburan, dia tinggal di kuburan. Paham ya? Jadi kata tinggal diasosiasikan kepada sesuatu yang hidup. Nah, itulah tandanya kenabian. Kalau dia mati, berarti bukan tanda. Coba ada orang dilemparkan ke laut, makan ikan, mati, ya berarti bukan tanda. Apa tandanya? Itu tanda, oke lah tanda, tapi tanda dia manusia biasa, bukan nabi. Tapi kalau tanda kenabian, dia selamat. Itulah mujizat. Meskipun dimakan ikan dia nggak mati. Nah, itu yang daripada Yesus. Yesus juga begitu. Seperti Jonah tinggal 3 hari 3 malam dalam perut ikan, begitu juga manusia akan tinggal 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Artinya Yesus tinggal dalam perut bumi 3 hari 3 malam, dan itu persis selama kejadian penyaliban. Karena penyaliban itu kejadiannya kan sekitar kurang lebih ya nggak sampai mungkin 3 hari 3 malam. Nah, di mana Yesus ketika kejadian penyaliban? Dia ada dalam perut bumi, sesuai dengan kata-kata dia.
Anak manusia akan tinggal di dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Jadi Yesus tidak ada di tiang salib, gitu. Dia tinggal di dalam perut bumi dan dia hidup dia. Makanya ketika dia menampak adik kepada murid-muridnya, kan dia menyuruh tuh, kalian tidak percaya aku, ya kan? Rabalah tangan dan kakiku, ada nggak ikan mau dimakan? Itu membuktikan apa? Bahwa dia tuh tidak mati, dia masih hidup. Karena orang mati itu akan menjadi roh, ya. Orang mati, ya, kalau dia bangkit lagi, ya, itu yang bangkit adalah rohnya, ya kan? Dan apa namanya? Dia nggak mengatakan gini, dialah rabalah tanganku dan pegangan kakiku. Bukan dia pengen mengatakan, lihat ini ada lubang bekas tusukku, nggak ada yang ngomong gitu. Ya, lihat inilah aku, rabalah tangan dan kakiku. Maksudnya dia pengen mengatakan bahwa nggak ada apa-apa, nggak ada bekas tusukan paku. Makanya disuruh lihat kaki sama tangan, karena itu yang mereka lihat di tiang salib itu ada bekas paku. Karena faktanya tidak ada. Lihat ini, ya kan? Makanya kayak Yesus tuh menyuruh melihat itu bagian yang mereka sangka itu harusnya berlubang kan. Mereka sangka harusnya berlubang kan di paku tangan sama kakinya. Dia sudah itu, lihat ini tangan kakiku. Untuk membuktikan bahwa dia itu tidak mengalami kejadian penyaliban, karena dia berkata bahwa dia akan tinggal di dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Nah, dan dia minta ikan goreng, membuktikan bahwa dia itu belum mati sama sekali. Makanya dia bisa makan ikan goreng, guys. Nah, itu poinnya. Pindah dulu, kita dengar lagi ya statement dari anaknya Agustan. Ya kalau 3 harinya. Maksudnya kalau pada waktu disalib itu loh. Iya, masih tetap ngeliatin Tuhan. Iya, jadi bagaimanapun juga. Jadi ketika disalib, jadi gini, Agustan pengen tegaskan. Nah, ini bukan waktu dia bangkit loh, nah. Bukan waktu dia bangkit. Pas salib itu dia manusia apa Tuhan? Dia tidak Tuhan. Artinya Tuhan mati. Nah, itu dia, guys. Itu pun. Jadi, karena ketika salib kan dia mati, artinya Tuhan itu mati. Jadi Tuhan telah mati. Ini menjadikan kita tahu. Ini beda sama konsep teman-teman Kristen lainnya ya. Mereka meyakini bahwa Yesus itu adalah manusia ketika di dunia itu manusia, jadi Tuhan itu ketika bangkit. Tapi dia tidak. Bahkan dia meyakini bahwa Tuhan itu mati di kayu salib gitu, guys. Ada bayangkan. Sedangkan orang-orang Kristen lainnya meyakini bahwa yang mati itu bukan Tuhan tapi manusia, karena dia belum jadi Tuhan gitu kan. Nah, jadi makanya ya dalam orang-orang mereka pun itu berbeda pandangan satu sama lain. Jadi kita belum lihat nih anaknya meyakini bahwa Yesus itu adalah 100% manusia 100% Tuhan. Tidak. Tapi dia meyakini Yesus 100% Tuhan itu saja, nggak ada 100% manusianya. Maka kan berbeda lagi dia keinginan seperti Louis ini kan jadinya kan. Kalau sih masih meyakini dia 100% manusia juga. Tapi anaknya Agustan tidak. Dia meyakini malah hanya 100% Tuhan, tidak ada 100% manusianya, guys. Bahkan termasuk ketika di salib sekalipun itu tetap 100% Tuhan. Baru berdapat dari anak Agustan. Dia tahu bahwa Yesus itu Tuhan karena kebangkitannya. Kita akan lihat, kita akan bahas bagian ini secara mendetail. Kita langsung gas saja, guys. Kita coba bahas langsung. Saya mau mengajak kita untuk melihat dalam Roma 6 ayat yang ke-9. Di sini katakan, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa. Maut memang tidak berkuasa lagi atas dia, tapi maut itu berkuasa ketika dia mati. Maut sudah berkuasa atas dia sekali ketika dia mati. Ketika dia mati, itu berarti artinya maut berkuasa atas dia. Berarti Tuhan dikuasai maut. Perkara dia tidak mati lagi, berarti tidak lagi dikuasai maut. Oke, kita masih terima. Jadi maut tuh nggak bisa menguasai dia 2 kali artinya. Maut tuh hanya menguasai dia sekali, tapi tetaplah tidak layak. Tuhan kok dikuasai maut, walaupun 5 sekali saja. Nggak masuk akal, guys. Ya. Jadi kata dia kan maut tidak lagi berkuasa atas dia. Artinya maut itu berkuasa sebelumnya gitu. Tidak berkuasa lagi berarti sebelumnya berkuasa. Ngerti nggak? Dan ini bukan kata-kata Yesus, tapi kata-kata Roma. Dikatakan kita bisa lihat dari Roma. Roma itu adalah apa yang menjajah tanah kelahiran Yesus ya. Romawi adalah bangsa yang menjajah Israel, tanah kelahiran Yesus. Kok bisa ya bangsa penjajah masuk dalam Alkitab, kok bisa? Bangsa yang menjajah tanah kelahiran Yesus masuk, itu kan aneh gitu, guys. Nah, karena nama penjajah itu pasti jahat, nggak ada penjajah itu baik, guys.
Apa namanya? Jadi ini kita semua juga begitu. Maut berkuasa atas kita sekali, habis itu nggak berkuasa lagi. Kenapa? Karena kita nanti hidup kekal di surga. Ketika kita hidup kekal di surga, maut tidak lagi berkuasa atas kita. Maut hanya berkuasa atas kita sekali ketika kita mati di dunia. Nah itu kejadian sama Yesus sama. Ya, maut Yesus tidak berkuasa atas maut. Maut berkuasa atas Yesus ketika dia mati dengan salib itu, ya kan? Versi Kristen. Nah, sama kayak kita juga gitu. Kita juga mati, maut juga berkuasa atas kita ketika kita mati. Tapi besok kita sama juga kayak Yesus. Juga maut itu nggak berkuasa lagi atas kita, guys. Karena kita hidup kekal di surga, guys. Jadi sama saja kayak itu kan, sama saja, guys. Faktanya bahwa maut telah berkuasa kepada Yesus sekali. Cuman tidak 2 kali. Kita juga sama. Maut juga akan berkuasa atas kita sekali. Habis sekali itu kita nggak mati-mati lagi di surga nanti. Cukup sekali kita mengalami kematian di dunia, di surga nanti kita tidak akan mengalami kematian lagi untuk selama-lamanya, guys. Kuasa lagi atas dia. Jadi jelas bahwa Yesus itu ketika dia bangkit, dia tidak mati lagi. Dan inilah yang membedakan dengan Lazarus. Kalau kita lihat ya, Lazarus tuh sebenarnya sama-sama bangkit, guys. Mari kita akan lihat ya, coba di dalam kitab Yohanes pasal 11 ayat 43 dikatakan, dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, Lazarus marilah keluar. Kalau kita lihat lagi di ayat selanjutnya, di ayat 44, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Di sini sudah jelas bahwa Lazarus dia bangkit. Dia bangkit dari kematian. Dan masih banyak lagi orang yang bangkit. Seperti anak janda Sarfat, anak janda Nain, Dorcas, dan masih banyak lain di mana mereka, ya poinnya kan dia bangkit setelah 3 hari. Kan poinnya bangkit lagi itu kan. Itu kan poinnya kan. Kalau perkara bangkit, nanti kita semua akan bangkit lagi. Coba saya tanya, nanti Luis Zakir bangkit lagi nggak? Bangkit lagi. Cuman waktunya bukan sekarang. Ini hanya masalah waktu, guys. Hanya masalah waktu. Lazarus dibangkitkan lebih awal, tapi dimatikan lagi. Yesus dibangkitkan lebih awal, tapi belum mati lagi. Itu versi mereka ya. Karena kita nggak meyakini dia tuh mati, guys. Dia tuh hanya, ya bangkit juga. Cuma bangkit kan banyak. Bukan hanya bangkit dari tidur, apa dari kematian juga bisa bangkit dari tidur. Gitu. Tidur panjang gitu kan. Ada orang bangkit dari pingsan, bangkit dari tidur. Jadi bangkit itu banyak. Nggak bisa bangkit itu diasosiasikan dengan kematian, nggak bisa. Karena Yunus juga dibangkit ya, bangkit, tapi bukan bangkit dari kematian, ya. Karena kalau mati dia sama dengan manusia lainnya, tapi karena dia spesial, dia bukan bangkit dari kematian. Ya, kalau lihat kisah Yunus itu dia tidak mati, guys. Ya. Dia tinggal 3 malam dan 60 ikan, artinya dia hidup. bangkit. Tapi sebenarnya apa yang membedakan antara kebangkitan mereka dengan kebangkitan dari Yesus ini? Sampai anaknya Agustin itu tahu bahwa kebangkitan Yesus itu sebenarnya mengkonfirmasi bahwa Yesus adalah Tuhan. Perbedaannya di bagian mana? Kan sama-sama bangkit gitu. Bahkan adik saya itu pernah bangkit dari kematian. Dia pernah sempat mati begitu, tapi beberapa detik kemudian atau beberapa menit dia hidup lagi. Dia bangkit. Tapi yang membedakan apa, guys? Apa yang membedakan antara kebangkitan Yesus dengan kebangkitan yang lain? Kebangkitan yang lain ketika mereka bangkit, mereka mati lagi. Mereka tidak mengalahkan maut. Mereka dibangkitkan dan kemudian mereka... Orang yang telah mati itu berarti kalah dengan maut. Paham ya? Orang yang telah mati itu kalah dengan maut. Sama dengan Anda bertinju, ya. Anda bertinju melawan Mike Tyson misalnya. Anda dijatuhkan Mike Tyson, ya, KO kata wasit. Ya sudah kalah sama Mike Tyson. Habis itu kan Anda bangkit lagi. Kan Mike Tyson membunuh Anda. Cuma meninju Anda sampai Anda roboh. KO kata wasit. Anda bangkit lagi. Tetap Anda tuh tidak bisa dikatakan mengalahkan Mike Tyson, enggak. Anda telah kalah oleh Mike Tyson. Apalagi ini sampai mati, guys. Sedangkan orang aja dipukul jatuh, wasit mengatakan KO, gitu kan? Meskipun udah bangkit lagi, apa bisa ada protes? Oh wasit, saya bangkit lagi wasit, nggak bisa, kamu udah jatuh, orang jatuh KO, paham nggak logikanya? Ya, jatuh, hitung 1, 2, 3, nggak bangkit, yang hitungan ke-11 sudah bangkit, ya kamu KO, kalah kamu lawan Mike Tyson. Ini mati.
ya kan? Udah bukan lagi orang udah tahu ini dietong pun 1, 2, 3 ini udah mati loh, ya kan? Bukan orang kalah petinju yang nyusup gitu. Nah, artinya dia sudah kalah sama maut. Buktinya apa orang kalah sama maut? Mati. Itu artinya dia kalah oleh maut. Kok bisa dikatakan mengalahkan maut coba? Orang yang bisa mengalahkan maut itu nggak mati-mati, alias maut tuh nggak bisa ngapa-ngapain sama dia. Orang yang mengalahkan Mike Tyson adalah dia nggak pernah jatuh lawan Mike Tyson, nggak bisa. Bahkan kalau dia bilang powerful dah, bahkan Mike Tyson nggak bisa menyentuh dia. Pukul tangkis ya kan, ngelak. Jadi ketika Mike Tyson dipukul dia jatuh, baru bisa katakan kan dia telah mengalahkan Mike Tyson. Tapi Mike Tyson harus jatuh dulu. Gak bisa Mike Tyson jatuh hanya berdiri gini aja ngelak terus gak bisa. Lalu dia katakan, iya menang. Oh gak bisa kata wasit. Kamu harus robohkan lu Mike Tyson. Minimal menang jual beli pukulan gitu loh guys, logikanya kan. Ini nggak bisa mengalahkan maut dalam artian bisa nggak dia bunuh maut, mengalahkan kematian dalam artian membuat kematian itu mati kan nggak bisa guys. Ya. Gini loh, lebih tepatnya ya kalau bahkan ada orang yang kekal sekalipun yang tidak mati-mati, berarti dia tidak mengalahkan maut sebenarnya, dia telah berhasil menghindari maut. Nah itu dia. Ya, nggak ada orang bisa mengalahkan maut karena maut itu adalah kematian. Gimana cara mengalahkannya coba? Gimana cara mengalahkan maut? Nggak ada cara mengalahkan maut. Ya, yang ada menghindari maut itu harus ada. Tuhan itu dia menghindari maut. Kenapa? Karena dia lah pencipta maut. Jadi dia tuh menghindari gitu. Gimana cara caranya? Gimana cara mengalahkan maut coba? Maut itu kan kematian. Ya. Bisa maut itu kan perintah maut itu. Mati ya mati, perintah maut itu kan. Bunuh gitu. Kata Tuhan ya, apa? Bunuh orang itu misalnya gitu kan, atau hukum mati dia. Itu perintah ya. Mati itu. Maut itu perintah Tuhan untuk menentukan bahwa orang ini harusnya untuk dicabut nyawanya. Itu perintah. Kok bisa dikalahkan, gimana caranya coba? Kalaupun dipaksakan untuk dikalahkan, itu yang membuat perintah itu yang bisa mengalahkannya. Karena kematian kita ini kan tergantung dia semua, tergantung Tuhan. Jadi dia bisa mengalahkan kematian. Dalam artian dia yang memintakan orang ini nggak jadi mati. Nah, jadi dia bisa. Tapi kalau ini mati berarti perintah dia sukses berarti. Memang dasarnya mati, makanya tindakan orangnya harus mati sekarang. Ya mati gitu guys. Jadi aneh kalau ada bisa mengatakan bahwa ada orang bisa mengalahkan maut. Ini aneh sekali. Yang ada orang menghindari maut, itu baru ada. Tidak ada orang mengalahkan maut, nggak ada guys. Ketika orang sudah mati, itu berarti dia kalah oleh maut. Ya, udah kalah oleh maut. Karena kayak orang udah KO melawan petinju, ya, udah jatuh roboh ya udah kalah dia. Nggak bisa dikatakan itu menang. Walaupun dia bagi lagi, iya menang nggak bisa. Mana ada orang petinju roboh bangun lagi menang gitu, nggak ada. Wasit akan bilang kamu aja wasitnya gitu kan. Ada ya wasitnya, masa bangkit dari roboh menang gitu, gimana coba? Kalau kamu mengalahkan Mike Tyson, robohkan dia, minimal menang jual beli pukulan. Ini Anda aja roboh sama Mike Tyson, dibilang menang, masuk bangkit lagi tuh, ini kan absurd guys. Pada akhirnya, pada waktunya mereka mati lagi. Berbeda dengan Yesus seperti yang dikatakan dalam bagian ini tadi. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Jadi ini adalah satu hal yang sangat penting dan mendasar dalam kekristenan. Kita juga semuanya nanti habis bangkit dan mati lagi. Coba di surga kita mati lagi ya? Enggak. Kita semua akan hidup selama-lamanya di surga. Cuman ini masalah waktu saja. Ya, masalah waktu saja. Kalau mereka meyakini Yesus bangkit, tapi kita tidak meyakini dia bangkit dari kematian, ya kan? Kalaupun dipaksakan begitu, tetap ini hanya masalah waktu. Kalau perkara hidup lagi selamanya, kita semua tidak bakal begitu. Cuman waktunya saja bukan berbeda nggak sama Yesus itu. Kita nanti akan hidup kekal di surga, guys. Ini hanya masalah waktu, tapi caranya sama, ya kan? Kita kan lihat bukan waktunya, tapi caranya, gitu loh. Nah, itu membuktikan bahwa kita sebenarnya sama dengan beliau. Hanya waktunya saja berbeda gitu loh, ya kan? Bahwa Yesus itu tidak mati lagi dan dia masih hidup sampai detik ini. Suatu saat nanti ia akan datang kembali untuk menjemput kita dan mengubah kita dalam sekejap mata dari yang tubuh jasmani ini menjadi tubuh kemuliaan yang baru.
Dan kebangkitan Yesus itu adalah menjadi Ya, ayatnya mana? Dalilnya mana dia ngomong itu? Yang ada dia mengatakan gini ya. Aku akan pergi kepada tempat Bapakku untuk menyediakan tempat bagi kalian. Jadi dia tuh pergi ke tempat bapaknya, bukan ke tempat dia. Artinya yang punya tempat tuh bapaknya. Aku akan pergi ke tempat Bapakku dan menyediakan tempat bagi kalian. Ini sama kayak saya. Saya berkata, saya akan pergi ke tempat bapak saya untuk menyediakan tempat bagi kalian. Artinya itu rumah bukan rumah saya, tempat bapak saya. Saya hanya numpang. Jadi saya sediakan untuk teman saya tuh numpang rumah bapak saya, bukan rumah saya, guys. Makanya dia katakan bahwa aku akan pergi ke Bapakku dan menyediakan tempat bagi kalian. Berarti yang punya surga siapa? Bapaknya Yesus, yaitu Allah, guys, bukan Yesus. kebangkitan yang pertama di mana dia bangkit dan dia tidak mati lagi. Sampai sini kita harus tahu ya, bagaimana kebangkitan Yesus itu mujizat yang luar biasa yang tidak pernah dialami siapapun, termasuk Lazarus dan kawan-kawannya. Nah, tapi kalau begitu pertanyaannya sebenarnya Henok, Elia itu lebih hebat daripada Yesus, ya kan? Karena Henok, Elia dia naik ke surga tanpa mengalami kematian. Yang menjadikan ini berbeda adalah bagian ini, teman-teman. Kita lanjut aja, kita akan bahas di dalam 2 Timotius 1 ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Dikatakan mematahkan kuasa maut. Henok dan juga Elia, mereka tidak pernah mengalahkan dan mematahkan maut. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mengalami yang namanya kematian. Jadi sebenarnya kehebatan Henok dan Elia bukan hebat. Justru hebatlah Henok sama Elia lah. Dia nggak pernah tersentuh kematian, guys. Artinya kekal, berarti kan itu kekal namanya. Itu baru kekal, nggak mati-mati. Coba deh gini, Luis main game. Kan gamer nih, guys. Main game. Ketika Anda main game, ketika kita melawan bos misalnya, bos musuh nih, kita pakai karakter yang nggak mati-mati lawan bos, itu akan bilang, ih hebat mati-mati ya, kekal ya. Tapi kalau kita mati, hidup lagi, itu artinya sudah nggak kekal. Karakter kamu mati lawan bos sekali. Ayah, kamu pakai apa? Saya pakai item apa namanya? Phoenix Wing. Namanya tuh Phoenix Wing ya, untuk item untuk hidupkan lagi. Ya, lebih hebat yang nggak mati-mati. Dia bisa mengalahkan bos tanpa dia mati. Ini mati dulu sekali, baru bosnya kalah. Coba, lewat mana? Ya kan? Makanya kalau dia main game dia bakal paham nih. Makanya ada namanya karakternya namanya tank. Ya, jadi kalau karakter tank itu ya, ini sedikit ngomong tentang game, guys. Karena saya gamer kan. Itu kita punya kalau di game itu ya, kalau lawan bos-bos yang susah dikalahkan itu kita namanya ada karakter tank. Kita akan cari siapa yang punya karakter tank gitu kan. Tank itu di depan. Kan dia nggak mati-mati. Dengan dia tidak mati-mati, sehingga dia akan diincar bos terus ya, monster bos, sehingga kita bisa nyerang bos dari belakang gitu. Karena diincar dia. Kalau dia mati, ya bos akan nyari kita ikut mati. Tapi karena dia nggak mati-mati itulah, maka kita bisa menggunakan dia untuk dijadikan tembok bagi bos. Jadi ketika bos mukul dia, menyerang dia nggak mati-mati, ya kita selamat di belakangnya. Kita bisa pukul bos dari samping, dari belakang, tanpa bos nyentuh kita. Karena bosnya fokus sama dia. Bos nggak bisa matiin dia, ya hanya bisa bikin luka saja. Kita jadi luasa untuk menyerang bos dari samping dan belakang. Kita aman karena kita tidak diganggu bos. Tapi kalau dia mati aja sekali, kita di belakang berabe samping ini, bos akan ngincar kita. Jadi kalau ada tank mati, itu diketawain. Tanknya kok gini sih, karakter tanknya bisa mati. Kalau ada tank yang mati-mati, hebat orang bilang. Berkat tanknya nih, ini kita bisa menang ini. Karena dia berguna untuk nahan bos, monster bos, biar nggak mati-mati. Kita bisa jalan belakang. Tapi kalau dia mati, gagal jalan semuanya, langsung berantakan. Dan di belakangnya kan akan kocak-kacir. Kenapa? Karena karakter kita ini desain itu bukan untuk nggak bisa mati, tapi memang kita mau fokus untuk nyerang, sehingga pertahanan kita lemah gitu, guys. Itu kalau sih main game dia kan paham gitu kan. Ada karakter namanya tank gitu. Artinya Elia dan Henok ini adalah tank, karakter tank gitu, nggak mati-mati, guys. Yesus ada karakter yang lain, mungkin warrior atau mage gitu kan, mati sekali hidup lagi gitu. Nggak bisa tadi depan, nggak bisa. Orang maunya di depan tuh tank.
berapa sama bos monster, orang mau depan tuh tank, tong maju depan, TB-in kami, misalnya gitu kan. Gak ada yang bisa mati di depan, gak bisa guys. Yang bisa mati di belakang. Ya diamankan sama tank tadi itu logika kan. Karena bisa mengalahkan maut, tetapi mereka tidak berhadapan langsung dengan maut. Karena kasih karunia Tuhan mereka diangkat. Tapi Yesus dia mati tetap. Nih ya, depan Anda ada maut nih. Maut itu adalah sesuatu yang namanya, berarti artinya kematian. Kematian itu datang jemput Anda. Kalau Anda itu bisa ngusir maut, artinya Anda nggak mati. Kalau anggaplah kematian itu suatu benda ya, datang kematian. Anggaplah kematian itu anggaplah orang pembunuh misalnya. Kematian datang ke depan Anda, mau cabut nyawa Anda. Tapi ini dalam artian betul-betul orang ya, Anda bunuh Anda. Kalau Anda hebat ya, Anda bisa mengalahkan kematian, Anda akan kalahkan orang itu sehingga dia nggak jadi bunuh Anda. Itu berarti Anda menang lawan dia. Tapi kalau orang itu berhasil bunuh Anda, artinya Anda kalah sama dia. Simple. Jadi mati menandakan bahwa dia telah kalah oleh kematian. Sesimpel itu guys. Karena semua yang hidup akan mengalami kematian. Hanya Tuhan yang tidak mengalami kematian. Nah kalau ada Tuhan yang mengalami kematian, itu perlu dipertanyakan dengan logika dan akal sehat guys. Dia bangkit lagi. Ini sebenarnya menggenapi nubuatan yang ada di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat 15 ya, dikatakan di sini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ini ngomong tentang ular ya, ular yang menjerumuskan katanya Nabi Adam dan Hawa. Katanya aku yaitu Tuhan akan mengadakan permusuhan antara engkau yaitu ular dan perempuan ini, antara keturunanmu yaitu keturunan ular dan keturunan perempuan ini yaitu Hawa. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, artinya ular akan meremukkan tumit manusia, ya kan? Ingat ya, tumit. Catat kata-kata nih ya, hafal. Ular akan meremukkan tumitnya dan manusia akan meremukkan kepalanya. Fakta di lapangan. Coba Anda lihat, Anda ketik ya, googling. Kematian pawang ular. Apakah ular itu meremukkan tumitnya? Enggak. Ya. Ada yang menunjukkan bisanya ke muka, ada gigit tangan. Posisi ular gigit itu bukan tumit, guys, bukan tumit, ya. Tumit kan ini, ya. Random, ular tuh menggigit manusia tuh random, di mana saja. Di tangan lebih sering itu kan, di tangan. Sedangkan dalilnya adalah engkau akan meremukkan tumitnya. Coba, kalau ini ayat benar, harusnya semua manusia tuh ketika mati karena ular itu akan berarti dilihat dari tumitnya. Oh berarti ini gigit ular nih. Tapi tidak, ular tidak menyerang tumit. Berarti ini ayat gagal, dibuktikan pakai logika. Tidak ada ular itu semuanya menyerang tumit manusia. Enggak ada, bahkan ada orang yang hidup dengan ular. Emang ada 1-2 ular pawang yang mati karena ular, ada. Tapi banyak ular pawang yang hidup dengan ular itu banyak. Bahkan memelihara ular di rumahnya banyak. Dan mereka aman-aman saja gitu kan. Tapi saya tidak merekomendasikan hal ini ya. Kalau saya menghindari hal itu, karena itu berbahaya. Tapi kalau Anda lihat ya, bagaimana ular itu menyerang pawang-pawang ini, yang kita bisa lihat kan pawang. Karena pawang itu yang bikin video. Makanya dia sering nonton video-video orang pelihara ular. Sering nonton dia guys. Ular itu menyerang itu bukan tumit guys. Bukan hanya tumit gitu. Lebih sering malah bagian lain. Ya, bagaimana dia kan nampak dari gayanya tuh menyerang. Ular itu ketika didekati dia akan menyerang gitu kan. Kalau dia agresif dia akan menyerang. Apakah dia mengincar tumit? Ada ular tuh gini, cari tumitnya, kan tidak. Apa yang di depan dia, Anda kepala gini ya kepala Anda diincarnya. Tangan Anda gini, tangan Anda diincarnya. Nggak ada dia tuh putar cari tumit, nggak ada. Kalau dikatakan bahwa engkau akan menemukan tumitnya, ini guys, ini nggak sesuai dengan fakta di lapangan. Makanya kita tidak meyakini ya ini, karena tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Lalu katakan keturunannya akan menemukan kepalamu sepanjang sepengetahuan kita. Ya. Cara orang bunuh ular, ya,
Itu tidak semuanya dengan cara merumpukan kepala ular, tidak. Ya kan? Tidak. Ya kan? Ada yang memotong tubuhnya, memotong badannya ada. Ya. Ada yang motong kepalanya. Ya kan? Jadi apa namanya ya? Banyak cara bunuh ular, banyak. Bukan merumpukan kepalanya saja, bukan. Ya kan? Jadi ini ayat nggak sesuai dengan fakta di lapangan. Makanya ini sangat susah dipercayai bahwa ini adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu harusnya kan sesuai dengan fakta di lapangan. Karena Tuhan itu kan maha tahu. Nggak mungkin dia nggak tahu. Masa sih Tuhan nggak tahu kalau ular itu tidak mengincar tubuh manusia, tapi dia mengincar bagian tubuh terdekat dengan dia. Ada bayangkan coba lihat Luis gini. Coba Luis nih mungkin dia belum pernah jumpa ular ya, atau minimal nonton video orang yang interaksi sama ular. Ular itu akan menyerang bagian yang dekat dengan tubuhnya. Kalau ada dulukan tangan, ya tangan Anda akan diremukkannya. Itu pun bukan diremukkan, tapi cuma dicotok guys. Istilah itu dicatuk gitu, dipatuk gitu. Jadi nggak ada yang remuk, nggak ada. Makanya coba Anda lihat bekas gigitan ular ya. Itu kan nggak remuk. Coba ada nggak dokter yang bilang itu remuk? Oh dia gigi ular nih, dagingnya remuk? Nggak ada. Yang ada ular tuh menancapkan taringnya, nyuntikkan bisa. Jadi dia tuh hanya menancapkan taringnya dan keluarlah bisa. Makanya bekas gigitan ular tuh adalah lubang 2 biji guys. Taringnya itu ditancapkannya gitu untuk masukkan bisa. Itu saja. Jadi ular tuh nggak sama seperti kayak gajah misalnya. Kalau gajah mungkin meremukkan manusia. Kenapa? Karena dia memang menghantam. Apa yang bisa meremukkan ya? Binatang-binatang bisa meremukkan tuh kayak gajah. Kayak apa lagi yang bisa menghantam kita? Kayak beruang mungkin. Beruang pun itu mencakar kan. Apalah yang banteng. Banteng bisa. Ada kata meremukkan tubuh manusia bisa. Karena dia memang menghantam gitu kan. Ular nggak menghantam. Ular tuh mencatuk. Sama seperti ya kayak apa ya binatang lain yang punya taring tajam ya, nggak meremukkan tapi menancapkan giginya untuk melakukan bisa racunnya. Yang berbahaya ular itu kan racunnya. Makanya ketika ada orang gigit ular itu, kalau ularnya tidak beracun tidak masalah, paling sakit saja, nggak bukan kematian. Tapi kalau ular itu masih beracun, nah yang bukan kematian dia apa? Racunnya itu. Makanya kan dikatakan ularnya nggak berbisa, jadi nggak berbahaya. Jadi ular itu ditentukan dari bisanya guys, sama kekuatan tubuhnya untuk menggelut manusia gitu, ya kan? Jadi poinnya ini ayat nggak sesuai sama fakta di lapangan. Jadi kalau saya pribadi ya, kalau saya pakai akal saya tidak percaya sama ayat ini. Ini ayat ini nggak terbukti di lapangan gitu, ya kan? Dan kau akan meremukkan tumitnya. Nah, kalau mau dikeremukkan kepalanya berarti dia sudah kalah dan dia tidak memiliki kuasa kembali atas peran keturunan dari perempuan ini. Tapi keturunan dari ular ini akan mematok tumitnya. Tumitnya itu ya nggak akan sampai mati gitu loh. Itulah kenapa kalau kita lihat bagaimana keturunan perempuannya akan mematuk tumitnya. Guys, yang ada keturunan ular yang akan mematuk tumit keturunan perempuan ini, bukan keturunan perempuan yang mematuk ular guys. Ini gimana sih Luis? Ya, yang mematuk itu adalah ular, keturunan ular mematuk keturunan perempuan, bukan keturunan perempuan yang mematuk ular. Terbalik Luis, ya kan? Yesus mati 3 hari doang, itu sama seperti diremukkan tumitnya, kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga dan dia membuktikan bahwa membedakan antara diremukkan tumit dengan matinya nggak bisa gitu. Ini parah guys, benar parah ya. Kita ngomong gini pakai logika loh. Ini kita tuh nggak ngasal ya. Cobalah pakai logika. Anda bagaimana bisa menyamakan antara meremukkan tumit dengan kematian? Coba deh Anda remukkan tumit orang, belum tentu dia mati, belum tentu. Bahkan ada orang ya yang kepalanya remuk, badannya remuk masih hidup. Makanya saya katakan ya, nggak sama, apalagi nih mati 3 malam loh. Coba Anda bayangkan. Jadi gini loh, berarti kalau gitu gini lah. Kalau ada orang yang remuk tumitnya langsung katakan, oh dia sudah mati gitu kan, ini kan absurd guys. Nggak sama, remuk tumit dengan mati itu beda. Apalagi matinya tidak 3 hari gitu loh. Ini makanya bisa saya terus terang ya, ini kalau Anda
kalau anak tuli yang cerdas itu siapa sebenarnya? Yang cerdas itu dia mengatakan bahwa anak Agustan itu cerdas gitu kan. Dia aja begini gitu, gimana coba? Saya nggak bisa kata-kata benar. Menyamakan antara tumit remuk dengan kematian 3 hari itu absurd sekali gitu kan. Kalau tumit saya remuk nih, saya masih bisa melakukan aktivitas. Tumit saya remuk nih, ya saya akan merasa sakit mungkin, tapi saya masih bisa membaca, masih bisa nyuruh-nyuruh. Tapi kalau saya mati, apalagi 3 hari, kacau semuanya. Coba. Kalau saya kulit tumit saya remuk nih, lalu ada yang mau mengambil barang saya bisa teriak. Karena yang remuk tumit saya, mulut masih bisa bicara. Maling, masih bisa. Tangan saya masih bisa. Anggaplah kulit saya remuk, saya masih bisa mukul orang itu, ngusir dia, ngancam dia misalnya. Saya punya pistol loh, kalau kamu masih juga mau maling, ini kita tembak pistol. Tapi kalau saya mati, ya apa jadinya? Ya rumah saya habis digesak maling. Itu artinya beda. Mati dengan tumit remuk itu beda, guys. Jadi jangan samakan itu kan, ini mana logikanya kan? Dirinya di sini adalah Tuhan. Luar biasa banget ya. Jadi terungkaplah bahwa alasan kenapa anak Agustan itu nggak pernah mau untuk pindah sama kayak bapaknya. Karena dia tahu siapa yang dia percaya. Karena dia tahu bahwa Yesus bangkit dan tidak mati lagi. Dan karena dia tahu, dia tuh nggak bisa keluar dari lingkaran itu, guys. Lingkaran logika yang nggak benar itu. Nggak bisa keluar dia. Dia udah kadung telanjur meyakini sesuatu yang tidak masuk akal. Mau keluar susah gitu. Udah tahu nggak masuk akal, masih juga diyakini. Ya kan? Sama kayak orang yang terlanjur percaya, misalnya gini, ada tahu nggak? Kayak contoh kayak perokok. Perokok itu ya, itu percaya banget bahwa tidak ada rokok tunjuk kematian itu nggak ada. Ya rokok tuh nggak ada menyebabkan kanker. Orang kalau mati aja. Itu kan kayak kenapa perokok kan? Coba. Ya, yang mengatakan rokok itu menyebabkan kanker, gangguan kehamilan janin, kematian itu yang ngomong itu dokter, ahli di bidangnya. Itu yang membuat peringatan di rokok itu. Nah, para perokok itu susah untuk mengeluarkan mereka dari kebiasaan untuk tidak pakai logika. Mereka meyakini bahwa bukan rokok bukan karena rokok kita mati. Memang iya kita mati karena takdir Tuhan, tapi jangan lupa ada penyebabnya. Makanya disuruh untuk menjaga kesehatan, jaga tubuh. Kan? Jadi para perokok ini punya sifat sama kayak Louis ini, kayak anaknya Agustan. Gak bisa keluar move on dari hal-hal yang mereka agak benar, padahal itu nggak benar gitu. Nggak bisa guys. Sama kayak para perokok yang sudah dikasih tahu ini rokok ini menyebabkan kematian, kanker. Mereka katakan tidak, rokok ini tidak menyebabkan kematian, tidak. Nah itu sama. Udah candu. Udah terlalu berat untuk diselamatkan guys, sudah nggak bisa lagi, udah terlalu berat gitu kan. Ada yang selamat, ada. Saya kenal beberapa orang yang dulu tuh begitu pendapatnya. Bukan rokok bikin mati, bukan, nggak ada itu rokok bikin kanker tuh, ada semuanya itu ya kan. Itu hoax dia. Padahal itu dokter yang bilang, dan akhirnya mereka meyakini benar. Karena saya ke dokter, kata dokter ini paru-paru kamu udah mulai lobang ini karena kamu merokok, ditunjukkan ronsennya, baru mereka percaya. Oh iya ternyata ini rokok bisa bikin kayak gini ya. Itu kan buktinya baru mereka percaya. Ini sama kayak mereka ini guys, udah kadung terjerembab kepada hal-hal yang mereka yakini bertahun-tahun, berbelasan tahun, puluhan tahun bahkan mereka yakini. Susah keluarnya gitu. Gak gampang gitu kan. Nah, makanya saya katakan ya itulah guys logika berpikirnya kan. Meyakini sesuatu tuh udah benar daging gitu. Ya, sehingga mereka tuh tidak lagi bisa membedakan mana benar mana salah gitu kan. Dan kalau seandainya nih video ini anaknya Agustan dia nonton, saya terus berdoa supaya imanmu tetap kuat. Kamu sudah di jalur yang benar. Yesus yang kamu percaya, dia bangkit dan tidak mati lagi. Seandainya Yesus dia bangkit dan Yesus mati lagi, saya juga tidak akan percaya dalam iman Kristen. Saya pasti keluar udah lama. Tapi karena saya yakin Yesus sang Tuhan itu, karena dia bangkit dan tidak mati lagi. Ya lebih hebat tadi kan, siapa Elia dan Henokh ya. Itu tidak mati-mati, tapi dia hidup terus guys.
selamanya. Orang yang paling hebat nih, saya katakan ya, orang di dunia ini belum lomba. Makanya ada kisah-kisah yang legenda ya. Orang mencari air keabadian, air kehidupan. Mereka berharap tidak mati-mati. Karena tidak ada orang mau mati. Orang mau semuanya hidup abadi, kekal. Itulah namanya tidak mati-mati. Kalau lah sudah mati, bukan lagi, itu nggak kekal namanya. Ya, udah dikalahkan maut, guys. Kekal itu artinya tidak mati-mati. Ya, itu baru kekal namanya. Kalau sudah mati, itu sudah nggak kekal, udah gugur. Dalil yang mengatakan orang itu kekal udah gugur, dan orang itu sudah dikalahkan maut berhasil mengambil dia gitu, membuat dia mati, guys. Naik ke surga dan suatu saat akan datang kembali untuk menjemput kita semuanya. Dan ini adalah jelas. Dan ini adalah jelas membuktikan Yesus itu adalah Tuhan. Kita langsung dengar aja penutup dari videonya anaknya Agustan ini ya. Mari kita lihat. Menjadi pribadi yang lebih baik aja, nggak usah banyak marah-marah, terus ya tetap sama agamanya papa aja gitu aja. Cita-citanya ada banyak sebenarnya, ada salah satunya pengen jadi pelayan Tuhan aja pokoknya. Jadi cita-citanya sih pendeta sih. Enggak. Biar aku bisa apa? Menceritakan tentang firman Tuhan ke banyak orang. Itu aja sih. Ya, oke guys ya, keren banget ya. Dimana dia ingin jadi pendeta, dia nggak trauma, papanya udah pernah pindah. Itu kan kecewanya bapaknya. Tapi ternyata kekecewaan bapaknya tidak nular sama anaknya. Dan ini luar biasa. Kejar terus cita-citamu, karena ketika kamu jadi pendeta itu bukan pilihanmu sebenarnya. Karena Tuhan yang panggil kamu untuk melayani Tuhan. Beritakan kebenaran yang benar ya. Bukan beritakan kebenaran yang dipleset. Melayani Tuhan atau melayani manusia? Ya. Yang melayani Tuhan apa manusia? Itu menjadi pertanyaan besar. Karena Yesus itu adalah, dia menyebut dirinya sebagai manusia, anak manusia. Itu selalu disebut. Ketika anak manusia bersama yang tahta kemuliaannya, dia menyebut dirinya anak manusia. Yesus tidak pernah menyebut dirinya Tuhan. Satu pun tidak pernah dia mengucapkan bahwa aku adalah Tuhan. Dia selalu menyebut dirinya adalah manusia. Dia selalu menyebut dirinya adalah anak manusia. Nah, makanya kita meyakini dia sesuai dengan kata-katanya. Itu seorang manusia dan sekaligus anak manusia, bukan seorang Tuhan. Artinya kalau Anda melayani Yesus, artinya Anda sedang melayani manusia dan melayani anak manusia, bukan melayani Tuhan. Karena kita tuh bertindak sesuai dengan meyakini sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus, bukan apa yang dikatakan oleh pendeta dan lain sebagainya, yang tidak sesuai dengan atau tidak pernah yang diucapkan oleh Yesus sendiri. Plesetin sama kayak bapakmu. Oke, terima kasih. Ini saja komentar saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all. Mungkin sekian dulu video kita kali ini guys ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.